فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عند أصحاب القلانيس. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكبرين الله صلاة وسلامين. ثم قال سفيان عندهم بارك الله فيكم. عند أصحاب العمائم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يلاه ولفاطمه رضي الله عنهما اذا اويتما الى فراشكما واخذتما مضاجعكما فكبروا 33 وتسبح 33 واحمد 33. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه رضي الله عنها اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه تسبح الله تحمدين الله عند منامك 33 وتسبحين 33 وتسبحين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان عندهن 34. أما تردد بعض قيل ولا لا الصفين قال ولا لا الصفين. متفق عليه. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-84. Masih terkait doa sebelum tidur, ikhwani fillah. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajjuri hafizahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashi falyakhudh dakhilata izarih falyanfudh biha firashah wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashih fa idza arada an yattaji'a falyattaji' ala shikkihi al-ayman wal yaqul subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang agung, ikhwani fillah, terkandung di dalamnya adab dari beberapa adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum seorang tidur.
Nah, perhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, "Idza awa ahadukum ila firasy," apabila salah seorang di antara kalian beranjak menuju pembaringannya, menuju firasy, tempat tidurnya. Maka bimbingan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhudh dakhilata izarihi falyamfud biha firasya." Maka peganglah atau ambil dakhilata izar. Maksud dakhilatal izar ya ikhwan, yaitu tarafuhul ladzi yali jasadah, yaitu ujung dari kain sarung yang nempel di tubuhnya. Kenapa? Karena kain sarung Arab, ikhwan, dulu izar itu kan tidak seperti sarung di negeri kita yang di apa? Yang bulat ini, yang apa? Melingkar. Kalau mereka lepas, nah dilepas, jadi kayak kain ihram untuk yang bagian bawah, seperti itu izar. Nah, sehingga ketika seorang apa memakainya, kan dua sisi ini, nah kan ada ujung, taruhlah kita lebarkan kiri, ada ujung kanan, ujung kiri. Baik. Ketika dipakai, misalnya yang ujung ini, ujung kiri dipakai, nah ke dalam berarti dia nanti di dalam, yang ujung kanan berarti nanti di luar. Paham? Ketika dua, nah ujung ini, nah dililitkan kan berarti satunya mesti di dalam, satunya di luar. Nah, dakhilatal izar ini maksudnya yang bagian bawah ini yang nempel ke badan. Itu diambil untuk apa? Untuk dikibas-kibaskan, membersihkan bagian apa? Tempat tidurnya. Baik. Itu maksud dakhilatal izar. Naam. Falyamfud biha firasyah. Kemudian hendaknya dia menggunakan dakhilatal izar tersebut untuk dikibas-kibaskan ke firasnya, ke pembaringannya. Baik. Dan maknanya akhwan, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu annahu yustahabbu an yanfudha firashahu qabla an yadkhula fihi li'alla yakuna bihi hayyatun aw aqrabun aw ghairuhuma minal mu'dhiyat. Wal yanfud yadahu masturatan bi tarafi izarih. Naam. Jadi disunahkan untuk apa? Taib membersihkan taib di, kalau bahasa Jawanya, naam, ditebahi. Bahasa Indonesia yang bagus dan benar apa? Hah? Apa? Dikibasi. Taib. Nah, itu maksudnya. Ya, dikibasi dengan apa? Dengan tangan kita, ikhwan, yang dilapisi dengan apa? Dengan kain yang apa? Kain sarung tadi, ambil bagian dalam. Baik. Agar apa? Agar jangan sampai ada di situ ular atau kalajengking atau yang lainnya yang mengganggu. Kata Imam Nawawi, wal yanfud yadahu masturatan bi tarafi izarihi li alla yahsula fi yadihi makruh in kana hunak. Kemudian tangannya tadi dilindungi oleh apa? Oleh kain izarnya, agar apa? Agar kalau seandainya ada sesuatu tidak terkena pada tangannya secara langsung. Dan hal tersebut pada masa sekarang, ikhwan, alhamdulillah, dengan banyaknya kemudahan dari Allah, tayyib, bisa tergantikan dengan
sapu yang khusus untuk apa? Membersihkan tempat tidur, atau juga dengan apa? Dengan kain selimut untuk apa? Untuk dikibas-kibaskan, membersihkan ranjangnya, dan itu tentunya lebih aman. Nah, tayyib. Dan pada masa dulu akhwan kita ketahui, nah, kondisi para sahabat radhiyallahu alaihim yang masalah kain pakaian mereka sangat minim. Sebagiannya hanya memiliki satu. Nah, sehingga ketika dibersihkan dia tidak memiliki yang lain untuk dipakai, sehingga tidak bisa keluar untuk menghadiri jamaah, menunggu sampai kering. Sekarang alat-alat untuk membersihkan dan yang bisa menduduki kedudukan ini dan untuk mengamalkan sunnah ini bisa tergantikan dengan tadi, baik itu dengan sapu kah atau dengan hal yang lain. Intinya tempat yang mau dia tidur dibersihkan, dikibas-kibas. Walaupun akhwan tadi ketika ditinggalkan sudah dibersihkan. Karena makna di sini bukan hanya membersihkan sesuatu yang nampak, bukan hanya membersihkan debu atau kotoran, bukan. Nah, tapi padanya sunnah yang mungkin di sana ada sesuatu yang ketika kita tinggal dia berada di situ. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerintahkan untuk mengkibas-kibaskan bagian dalam dari izarnya tersebut ke pembaringannya, juga disunnahkan membaca bismillah wal yusammillah, dan bacalah bismillah. Nah, apa hikmahnya dari dua sunnah ini? Yaitu taib. Yang pertama, falyamfud biha firasyah. Kemudian yang kedua membaca basmalah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyi. Karena sungguhnya dia tidak tahu. Tidak tahu apa-apa yang tinggal setelahnya di atas firasnya. Yang tertinggal setelah orang yang memiliki firas ini pergi dari situ. Ketika bangun tidur, dia pergi di situ, kita tidak tahu siapa yang ada di situ setelahnya. Apakah hewan ataukah jin? Nah, tayyib. Dan kedua-duanya akhwan, kalau kita tidak mengamalkan sunnah ini bisa menjadi sebab kemandaratan. Adapun hewan kalajengking, ular atau semut bahkan, itu sesuatu yang memandarati dengan doror yang nampak jelas his. Adapun jin itu juga bisa menimpakan kemandaratan. Ketika dia terganggu, tiba-tiba seorang langsung gabrus, membantingkan dirinya di situ, langsung tidur di pembaringan tanpa melakukan sunnah ini. Ternyata di situ jin sedang tiduran. Terkena dia, tertimpa tubuh, akhirnya dia marah, bisa menjadi sebab sebab kerasukan. Tayyib, maka sunnah tersebut diamalkan, dan dengan membaca bismillah itu akan mengusir mereka. Naam. Tayyib. Dan ini termasuk di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang menempuh sebab menjaga keselamatan dirinya dari hal-hal yang bisa mengganggu. Naam. Fa idza arada an yattaji' falyattaji' ala shikkihi al-ayman. Kemudian setelah dia bersihkan tempat tidurnya, dipersiapkan. Ketika membersihkan juga jangan lupa, jangan cuma hanya sekedar tadi disapu saja, tapi baca bismillah. Kemudian kalau mau berbaring, maka berbaringlah
di atas sisi tubuh yang kanan. Berbaring dengan tidur miring di sisi tubuh yang kanan. Ini sunnah yang ketiga dalam hadis yang kita baca. Kemudian sunnah yang keempat, wal yaqul, dan ucapkanlah subhanakallahumma rabbi, maha suci engkau ya Allah, wahai Rabbku, bika wada'tu jambi, dengan namamu lah aku meletakkan sisi tubuh, wa bika arfa'uh, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Maksudnya dengan pertolongan. Naam. Itu dengan pertolongan Allah kita bisa meletakkan tubuh kita bisa berbaring dengan nyaman, karena di sana ada orang-orang ikhwan yang tidak bisa berbaring. Nah, ada orang-orang yang untuk berbaring kesakitan. Demikian pula bisa mengangkat tubuh kita. Kita ingat, wabika arfa'uh, kita bisa mengangkatnya pun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, karena di sana ada orang-orang yang berbaring tapi tidak bisa bangun. Nah, maka pada hal ini akhwan, ketika kita mau mentadaburi saja akan membuahkan kesyukuran dan membuahkan kesadaran bahwasanya kita memang butuh ma'unah dari Allah pada semua hal. In amsakta nafsi faghfir laha, dan jika engkau ya Allah menahan jiwaku tidak dikembalikan lagi setelah tidurnya, faghfir laha, maka ampunilah. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin, dan apabila engkau melepasnya kembali, yaitu dibiarkan diriku untuk bisa bangun, maka jagalah ya Allah dengan apa-apa yang engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Dengan kata lain, jika engkau membiarkan aku untuk bangun dari tidurku ini ya Allah, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Nah, sehingga pada hadis ini akhwan, padanya pasrah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan pengakuannya bahwasanya dia butuh kepada Allah, juga permohonan seandainya mati agar diampuni, dan seandainya hidup, yaitu dengan bangunnya dia dari tidur, minta untuk apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lengkap. Maka ini doa yang agung ikhwan untuk kita tambahkan dalam rangkaian bacaan-bacaan yang kita baca sebelum tidur. Pada riwayat yang lain kita ambil, wa fi riwayatin idza jaa ahadukum firasha falyanfudhu bi sanifati thawbihi thalatha marrat. Di sini ada tambahan, ketika mengkibasi tersebut akhwan, itu 3 kali. Baik. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi pembaringannya, maka kibasilah dengan ujung dari pakaiannya sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian wal yaqul, dan ucapkanlah bismika rabbi wada'tu jambi. Ini redaksinya hampir sama akhwan. Cuma perbedaan di awal. Kalau pada riwayat pertama tadi, riwayat muttafaqun alaih, subhanakallahumma rabbi. Kalau di sini langsung bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin.
dan silahkan pilih salah satu dari keduanya. Naam. Baik, berarti pada hadis ini kita bisa memetik adab naam terkait sebelum tidur ikhwan. Yang pertama untuk dia mengkibasi pembaringannya. Baik, dengan bagian dari pakaiannya, atau kalau ada sesuatu yang lain maka itu lebih selamat jelas. Apalagi misalnya seperti sapu yang digunakan khusus untuk membersihkan tempat tidur. Nah, itu akan lebih selamat seandainya ada akrab, kalajengking atau yang lainnya, karena lebih jauh dari tangannya. Dan itu bisa menggantikan apa yang disebutkan di sini insyaallah taala. Kemudian jumlah dalam mengkibasi tersebut diterangkan dalam riwayat Bukhari berapa kali? 3 kali. Dan ketika mengkibasi itu diiringi dengan membaca apa, Abdullah? Baca bismillah. Tayyib, di awal pertama kali baca bismillah. Karena dengan bismillah ini akhwan, seandainya ada hal-hal dari makhluk-makhluk gaib yang kita tidak lihat, mereka akan menyingkir. Sebagaimana banyak dibimbingkan kita akhwan dalam hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Contoh lain akhwan, yang juga disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang menuangkan air panas. Nah, menuangkan air panas baik di tempat pembuangan air atau di tanah, misalnya sisa air panas, dia habis merendam sesuatu, airnya masih panas, dia buang di tanah atau buang di tempat pembuangan, maka jangan lupa untuk membaca bismillah. Baca bismillah. Karena air panas ini mungkin bisa menjadi adza, menjadi gangguan bagi jin yang ada di situ. Taib, sehingga menjadikan dia marah atau tersakiti, akhirnya mengganggu orang yang melakukan tadi. Dan kejadian nyata akhwan ada ketika dia menyiram air panas di tempat, di tanah, tidak baca bismillah, ini kemudian dia kerasukan. Dari ruqyah ditanya kenapa, karena dia menyiram anaknya atau apa, saya lupa. Taib. Karena di sana ada makhluk-makhluk yang lain akhwan, dari para jin yang juga ada di dunia ini. Taib. Maka di antara hikmah dibimbingkannya untuk membaca bismillah dalam banyak hal, yaitu untuk menjadi sitar antara kita dengan mereka. Termasuk juga menjadi sebab untuk mereka menyingkir, tahu ketika dibaca bismillah akan menyingkir. Taib. Juga telah kita lewati. Seperti ketika mau masuk kamar mandi baca doa, ini kan jelas sekali. Untuk apa? Untuk kita menjaga dan memberi perlindungan diri kita dengan zikrullah dari gangguan para jin. Membaca bismillah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah dengan tidur miring di sisi kanan. Yang Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menyebutkan hikmah yang banyak dari tidur miring di sisi kanan ini. Karena itu lebih membantu untuk seseorang ikhwan mudah untuk bangun. Berbeda dengan tidur ke sisi kiri yang menjadikan thiqal, lebih berat tidurnya. Lebih berat tidurnya dan sulit untuk dibangunkan ketika tidur pada sisi kirinya. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, hadhil hay'ah nassal atibba'u ala annaha aslahu lil badan. Kondisi seperti ini, yaitu tidur di miring di sisi kanannya, itu adalah posisi yang paling bagus bagi badan.
Naam. Tayyib. Dan juga disebutkan oleh Al-Aini dalam Umdatul Qari, al-hikmatu 'alal janibil ayman annal qalba fi jihatil yasar. Hikmahnya kenapa tidur miring ke sisi kanan, ikhwan? Dikarenakan kalbu kita itu di sisi kiri, sehingga tidak kegencet dengan dengan tubuh kita kalau miring ke sisi kiri. Tapi ketika kita miring di sisi kanan, kalbu kita di sisi kiri kan dia di atas, sehingga tidak terlalu berat, sehingga lebih mudah ketika untuk dibangunkan. Baik. Ini hikmah di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, dan juga kita yakin kalau tidak ada hikmah-hikmah yang seperti ini, kita yakin pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung hikmah yang besar. Dan itu yang diketahui oleh para ulama kita, di antaranya disebutkan tadi. Dan hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak mengetahuinya, mesti ada dan cukup itu sebagai bimbingan Nabi untuk kita amalkan. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahi rabbil alamin.